Pemirsa, kondisi perekonomian global yang terus fluktuatif membuat sejumlah bank sentral menaikkan suku bunga. Tidak terkecuali Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang ikut menaikkan suku bunga secara agresif. Apa dampaknya? Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah. Banyak dana asing keluar dari Indonesia. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Nilai tukar dolar terhadap rupiah dalam beberapa hari terakhir ini terus mengalami penguatan hingga menyentuh level Rp15.000 per dolar Amerika. Penguatan dolar ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keputusan The Fed yang akan menaikkan suku bunga lanjutan untuk menekan laju inflasi Amerika. Naik turunnya dolar memberikan dampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Kenapa bisa? Karena banyak aktivitas perekonomian dilakukan dengan menggunakan mata uang dolar. Ketika dolar menguat, tentu hal ini akan berdampak pada tingginya pengeluaran. Dalam konteks Indonesia, subsidi energi berpotensi akan terus membengkak karena harga minyak mentah dunia acuannya menggunakan dolar. Begitu juga utang luar negeri yang menggunakan dolar juga akan terus melonjak. Dalam konteks sehari-hari, kebutuhan pokok yang bahan bakunya impor tentu juga akan ikut mengalami kenaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita simak ulasan di segmen IDX First Session Closing berikut ini. Ya pemirsa, seperti kita tahu nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam beberapa waktu terakhir ini terus mengalami pelemahan. Dolar terus menguat setelah The Fed memberikan sentimen akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan tingginya inflasi di Amerika Serikat. Nah, ketika suku bunga naik 25 basis poin, nyatanya inflasi masih tinggi. Bahkan pada Juni kemarin, inflasi Amerika Serikat menyentuh level 9,1%. Akibatnya, Jerome Powell atau chairman dari Bank Sentral Amerika Serikat ini membuka ruang untuk mengambil jalur kebijakan moneter yang lebih agresif dengan menaikkan suku bunga yang lebih besar dari biasanya. Kenaikan inflasi ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perang antara Rusia dan juga Ukraina yang telah memicu terjadinya kelangkaan komoditas pangan dan juga energi. Dan pemirsa, akibat kelangkaan tersebut memicu terjadinya kenaikan harga, permintaan yang tinggi tapi barang yang sedikit pemirsa ya, stok yang terbatas menjadi harga terlalu mahal dan memicu juga terjadinya inflasi di sejumlah negara, ya termasuk Amerika Serikat. Dan salah satu instrumen untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini pula juga turut membuat dolar semakin perkasa. Lalu pemirsa, apa dampaknya bagi Indonesia? Tentu saja beban Indonesia akan semakin berat karena untuk menjaga daya beli masyarakat yang mulai bergeliat setelah pandemi, pemerintah memutuskan untuk tetap menahan harga bahan bakar minyak, LPG dan juga listrik. Namun karena harga minyak mentah terus fluktuatif karena perang Rusia dan Ukraina, subsidi yang akan dikeluarkan negara tentu akan semakin besar. Subsidi energi yang harus dikeluarkan diperkirakan bisa mencapai lebih dari 400 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Data terbaru pada Juni 2022 lalu menilai impor Indonesia ini mencapai 21 miliar dolar Amerika dan angka ini naik 12,87% jika dibandingkan bulan Mei sebesar 18,6 miliar dolar Amerika. Dan peningkatan impor ini mayoritas tentunya masih didorong impor migas sebesar 9,42% menjadi sekitar 3,67 miliar dolar Amerika. Pemirsa, meski subsidi energi ini nilainya terus melambung, Indonesia ya diuntungkan dengan naiknya harga komoditas seperti batu bara. APBN diuntungkan akibat kenaikan komoditas energi ini. Namun hal ini tentu tidak akan lama. Ketika ekspor Rusia dan Ukraina mulai dibuka, harga yang sebelumnya tinggi bisa dikendalikan. Nah, tidak hanya subsidi pemerintah yang akan membengkak, utang luar negeri pemerintah atau perusahaan dalam bentuk dolar juga berpotensi akan membengkak. Untuk sektor-sektor yang bahan bakunya mengandalkan produk impor pasti akan memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Harus melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan. Karena bahan baku obat mayoritas memang Indonesia masih impor.
Namun tidak sedikit pula pemirsa yang diuntungkan akibat kenaikan dari dolar ini. Bagi perusahaan yang orientasinya adalah ekspor melakukan penjualan keluar, tentu menjadi pihak yang diuntungkan termasuk adalah komoditas. Dan pemirsa, jika melihat hal ini saja, kita menjadi tahu bahwa kenaikan dolar bisa memberikan dampak yang positif dan tentunya juga negatif. Sepanjang kita bisa tahu menyikapinya pemirsa, kita tentu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan apa dampak kenaikan dolar ini pemirsa dalam kehidupan sehari-hari ya? Kita lihat tayangannya terlebih dahulu berikut ini. Potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat dan ancaman resesi akan diperkirakan menjadi sentimen bagi penguatan dolar Amerika terhadap rupiah. Dan tentu saja penguatan dolar ini memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah harga konsumsi yang menjadi kebutuhan impor akan mengalami kenaikan. Ujungnya bisa mendorong inflasi yang kemudian menekan daya beli masyarakat. Dampak lanjutannya setelah menahan konsumsi adalah pertumbuhan ekonomi juga ikut terdampak. Seperti yang kita tahu, untuk kebutuhan pangan saja, Indonesia masih banyak melakukan impor. Sebut saja seperti gula, gandum, bawang putih, dan kedelai. Tak heran jika harga tempe saja bisa tiba-tiba melambung hanya karena penguatan dolar. Wajar karena bahan bakunya masih impor, dan dampaknya akan berimbas ke konsumen. Meski Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan kaya akan sumber daya alam, berbagai kebutuhan pangan bisa dihasilkan di negeri ini. Namun, meski banyak kebutuhan pangan bisa dihasilkan, faktanya negara Indonesia masih banyak melakukan impor untuk kebutuhan pangannya. Dan karena kebutuhan pangan masih ada yang impor pemirsa, tentu akan berdampak pada harga yang mahal karena penguatan dolar ini. Bahan baku apa saja pemirsa yang diimpor oleh Indonesia selama ini? Sudah pasti sektor kesehatan. Mayoritas bahan obat-obatan di Indonesia diimpor dari luar negeri karena untuk membeli bahan baku obat ini menggunakan dolar. Maka harga obat-obatan pun bisa berpotensi mengalami kenaikan. Dari komoditas pangan ternyata juga tidak luput pemirsa dari ekspor. Meski Indonesia, maksud kami impor, meski Indonesia adalah negara tropis dan bisa menghasilkan beras, nyatanya negeri ini masih impor beras. Komoditas lain seperti kedelai, gandum, gula, bawang putih juga masih impor. Bahkan meski Indonesia merupakan negara dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, negara ini juga masih impor garam untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dan beberapa waktu yang lalu pemirsa sempat terjadi pedagang tempe yang mogok kerja, tidak mau berjualan lantaran tingginya harga dari bahan baku utama tempe yaitu kedelai. Dan ternyata tempe yang dijual di warung-warung tersebut, bahan bakunya sebagian ya juga masih impor. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya pemerintah harus turun tangan untuk memberikan bantuan ataupun subsidi. Jika dolar terus menguat, tentu hal ini akan memberatkan APBN. Memang menjadi tugas negara untuk menjaga harga-harga kedelai ataupun harga-harga yang lain tetap terkendali pemirsa untuk kebutuhan di dalam negeri. Namun seberapa kuat anggaran negara bisa tetap menanggung beban subsidi akibat kenaikan dari dolar Amerika Serikat ini? Belum lagi pemirsa, persoalan minyak goreng saja. Kita seakan tidak bisa mengantisipasi keberadaan para mafia tersebut. Penting kiranya kita juga untuk menyelesaikan persoalan kedaulatan pangan ini. Hal penting ini agar negeri ini pemirsa ya bisa mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Dan jika hal tersebut bisa dilakukan, tentu akan banyak yang dirugikan pemirsa ya. Tidak hanya petani ataupun produsen makanan, masyarakat pun juga ikut akan dirugikan ketika perekonomian terus fluktuatif seperti sekarang ini. Dan dikhawatirkan akan bisa menurunkan daya beli masyarakat yang tadinya menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi. Lalu pemirsa, bagaimana cara cerdas untuk menghadapi terkait dengan penguatan dolar ini? Berikut informasinya. Kenaikan dolar terhadap rupiah memang banyak memberikan dampak negatif. Tidak hanya bagi negara, namun juga berdampak bagi kita sebagai masyarakat karena kenaikan sejumlah harga kebutuhan pangan. Namun masih ada cara untuk tetap bisa survive di tengah penguatan dolar. Penguatan dolar terhadap rupiah ini mulai banyak mendorong orang untuk mencintai produk dalam negeri dan mengurangi produk impor. Selain itu, instrumen investasi juga bisa digunakan untuk tetap mendapatkan cuan tambahan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat ini.
Dan salah satu yang penting juga dilakukan adalah jangan menimbun dolar, karena perilaku ini justru akan semakin melemahkan rupiah. Dan ujung-ujungnya kita sendiri yang akan dirugikan. Karena itulah cerdas dalam menyikapi penguatan dolar terhadap rupiah penting untuk dilakukan. Penguatan ataupun pelemahan nilai tukar memang adalah hal yang lumrah terjadi pemirsa ya. Begitu juga dengan penguatan dolar terhadap rupiah. Karena itulah kita harus cerdas dalam menyikapi penguatan dolar ini. Harus bisa diantisipasi oleh semua pihak. Harapannya ketika dolar menguat tidak terlalu memberikan dampak buruk bagi berbagai sektor termasuk masyarakat awam. Lalu bagaimana kita harus menyikapi penguatan dolar ini? Jika selama ini di antara kita gemar mengkonsumsi produk dari luar negeri, saatnya untuk mungkin mengurangi dan juga beralih ke produk di dalam negeri. Namun juga mulai harus menanamkan untuk cinta dan bangga produk di dalam negeri. Jika memang terpaksa harus beli produk impor seperti produk elektronik, pastikan anggarannya juga memang cukup pemirsa ya. Karena ketika dolar menguat, pasti harga produk-produk impor ini juga ikut mengalami kenaikan. Nah, dengan belanja pada produk di dalam negeri, kita juga turut untuk menguatkan perekonomian lokal dan juga UMKM. Untuk harga bahan baku pangan pemirsa, tentu kita tidak bisa untuk berbuat banyak jika terjadi kenaikan harga pangan. Karena itu memang kebutuhan pokok. Namun yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan passive income melalui mungkin investasi. Investasi juga penting dilakukan untuk menjaga kesehatan keuangan di saat ancaman inflasi terus di depan mata. Dan salah satu instrumen investasi yang bisa dilakukan di saat dolar menguat adalah surat utang negara atau obligasi negara retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Jenis investasi ini risikonya cenderung lebih kecil dan cenderung tidak begitu terpengaruh dengan pergerakan nilai tukar. Dan instrumen investasi lain juga yang bisa dicermati adalah tentunya adalah reksadana atau juga mungkin emas batangan. Keduanya punya profil risiko yang rendah, tidak seperti saham yang memang cukup fluktuatif. Jika pemirsa punya pemahaman pasar modal yang baik, tidak ada salahnya untuk mencoba berinvestasi jenis ini. Kemudian pemirsa perhatikan sektor-sektor yang diuntungkan dan juga tentunya dirugikan akibat penguatan dolar ini. Tentunya kalau Anda bergabung atau menjadi investor pasar modal khususnya saham, emiten-emiten yang berorientasi ekspor mungkin bisa dicermati untuk masuk dalam portofolio karena ketika dolar menguat ini akan diuntungkan. Tapi dalam kondisi yang tidak pasti seperti sekarang ini, kita masih bisa mendapatkan cuan asalkan kita bisa membaca peluang. Dan yang tidak kalah pentingnya pemirsa adalah jangan menimbun dolar karena masih banyak cara untuk mendapatkan cuan tanpa harus menimbun dolar karena hari ini akan membuat nilai tukar rupiah semakin tergerus pemirsa ya, cintai rupiah gitu. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda pemirsa dalam menata keuangan Anda agar tidak boncos pemirsa ya. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di ID Expert Session Closing.